Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Bagaskara dengan NPM 0618101047. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas besar mata kuliah analisis dan perancangan SBO. Baik, kita langsung ke bab 2. Pada bab 2 ini adalah pembahasan. Pada pembahasan pertama yaitu use case diagram. Pada use case diagram ini terdiri dari 3 aktor, yaitu admin, pengunjung, dan juga resepsionis. Pada proses awal yaitu pada aktor admin. Pada aktor admin ini akan mengelola data hotel, termasuk data kamar dan juga data pengunjung sebagai generalization. Lalu pengunjung dapat login terlebih dahulu untuk mengakses booking kamar. Apabila proses login telah dilalui, maka pengunjung dapat membooking kamar. Lalu ke tahap check-in. Di sini juga resepsionis akan join pada use case check-in. Terus ke tahap selanjutnya yaitu pembayaran. Pada pembayaran ini terdapat 2 generalization, yaitu cash ataupun transfer. Nah, ini pembayaran pertama. Jadi pembayaran pertama itu pengunjung akan membayar 50% dari total harga kamar. Seperti itu. Lalu di sini ada check out. Use case check out ini apabila proses menginap pengunjung telah selesai. Lalu akan ada pembayaran kedua untuk melunasi harga booking kamar. Lalu di sini ada skenario, ada nama use case booking dan juga aktor pengunjung. Deskripsinya use case ini adalah kegiatan reservasi hotel dari pengunjung. Preconditionnya pengunjung mengatur atau mengeset kamar. Post conditionnya sistem memvalidasi kamar yang sudah diset oleh pengunjung. Di sini ada alur dasarnya. Aksi aktor yaitu pengunjung memilih kamar dan tipe kamar yang telah direservasi dan akan mengset kamar yang telah dipilih. Lalu reaksi sistemnya menerima hasil dari proses booking. Lalu di sini ada name use case yang kedua yaitu check-in. Skenario yang kedua yaitu check-in dengan nama check-in. Ada aktor resepsionis dan juga deskripsinya. Use case ini adalah kegiatan check-in hotel dari pengunjung. Lalu ada preconditionnya, resepsionis mengatur kamar, dan juga post conditionnya, resepsionis mengecek data booking dan memberi kunci kepada pengunjung. Di sini ada alur dasarnya, yaitu pertama, resepsionis akan memproses data reservasi dari pengunjung. Lalu reaksi sistem menampilkan data reservasi. Lalu yang ketiga, resepsionis mengupdate data atau tanggal check-in pengunjung. Lalu reaksi sistem yang keempat itu reaksi sistem mengset data check-in pengunjung. Lalu yang kelima, aksi aktor resepsionis memberikan kunci kamar kepada pengunjung. Baik, lalu ke kelas diagram. Pada kelas diagram ini terdiri dari sebuah kelas, terus ada atribut, ada juga operation. Di sini pada setiap kelasnya itu memiliki atribut yang berbeda sesuai dengan si kelasnya tersebut. Lalu di sini ada objek diagram. Objek diagram itu yaitu sama seperti kelas diagram, tetapi pada objek diagram ini telah memiliki nilai pada setiap kelasnya. Sebagai contoh, pengunjung memiliki ID pengunjung, nama pengunjung, umur pengunjung dengan nilai value-nya, dan juga kontak pengunjung. Lalu di sini ada sequence diagram. Pada sequence diagram ini memiliki satu lifeline yaitu pengunjung. Dan juga ada kelas, login, booking, check-in, pembayaran, dan juga check-out. Pada proses awal yaitu pengunjung akan melakukan login. Lalu pada login ini akan mereply valid kepada pengunjung. Lalu setelah itu pengunjung melakukan reservasi kamar, yaitu pada kelas booking kamar, dan juga akan mereply valid. Terus pengunjung akan men-set kamar dan juga save kamar, lalu booking akan memberi reply sukses.
Apabila telah selesai pada booking kamar, pengunjung dapat melakukan check-in kepada kelas check-in. Lalu ada reply valid. Setelah itu pengunjung dapat melakukan pembayaran. Apabila valid, maka akan ada reply valid. Apabila telah pembayaran, pengunjung dapat mengambil pengambilan kunci kamar untuk melakukan check-in. Apabila proses menginap telah selesai, pengunjung akan melakukan check-out. Dan apabila pembayaran telah lunas, lalu akan mereply valid. Baik, di sini ada collaboration diagram. Pada collaboration diagram ini terdiri dari pengunjung dan juga beberapa kelas, yaitu registrasi, booking, check-in, pembayaran, dan juga check-out. Pada awal proses, yaitu apabila pengunjung belum punya akun, maka pengunjung akan diarahkan pada registrasi, yaitu untuk input data diri. Lalu di sini akan melakukan self message, yaitu validasi user. Apabila sudah selesai, lalu melakukan reservasi kamar kepada kelas booking. Lalu apabila setelah selesai, melakukan check-in dan juga akan mereply valid. Lalu akan melakukan proses selanjutnya, lalu akan melakukan pembayaran. Di sini juga pada kelas pembayaran akan melakukan self message, yaitu validasi pembayaran. Apabila proses menginap telah berakhir, maka pengunjung dapat melakukan check out, tetapi di sini pembayaran itu masih melakukan self message. Apakah pengunjung telah melakukan pembayaran sepenuhnya? Apabila pengunjung telah melakukan pembayaran sepenuhnya, maka akan melanjutkan proses check out. Lalu di sini ada activity diagram. Pada activity diagram ini terdapat inisial, yaitu admin akan melakukan proses login database. Terus kalau ada data hotel, update data hotel, lalu akan control flow itu akan mengarah ke pengunjung untuk login. Di sini terdapat validasi login. Apabila proses login ini telah dilakukan, maka pengunjung akan langsung diarahkan kepada kelas kamar, booking kamar. Apabila proses login valid. Lalu apabila telah di booking kamar, maka akan ke kelas check-in dan juga melakukan pembayaran pertama, terima pembayaran. Dari check-in ini akan mengarahkan control flow ke pembayaran, yaitu resepsionis. Terus keterima pembayaran, terus resepsionis memberikan kunci kepada pengunjung. Lalu apabila proses menginap telah selesai, akan melakukan check out, lalu akan diarahkan control flow-nya ke pembayaran, yaitu di resepsionis. Sini ada validasi. Apabila pengunjung belum melunasi pembayaran sepenuhnya, maka harus membayar sejumlah uang yang uang sepenuhnya gitu, membiayai harga hotel gitu. Lalu akan validasi lagi. Apabila pengunjung telah melunasi pembayaran, maka akan final gitu. Lalu di sini ada diagram status. Sama halnya seperti diagram activity, tetapi di sini hanya ada statusnya saja. Yaitu di sini ada inisial ke login. Di login ada validasi. Apabila pengunjung sukses atau valid, maka akan langsung diarahkan ke halaman pencarian tipe kamar. Lalu ke flow control flow itu lalu mengarah ke reservasi. Pada reservasi ini ada self control gitu untuk menambahkan reservasi kamar untuk menjumlahkan gitu. Lalu di sini reservasi ini akan mengarah ke tipe kamar. Jadi apabila reservasi telah selesai, maka tipe kamar terisi. Seperti itu. Terus apabila telah selesai, ini kondisi finalnya tuh apabila semua kamar terisi, maka
kondisi final itu berakhir gitu. Ya, semua kamar pada hari yang sama terisi penuh, maka mengarahkan ke kondisi final. Lalu di sini ada komponen dan juga deployment. Pada komponen ini memiliki frame, yaitu frame client. Pada frame client ini terdapat komponen web browser gitu, yang dipakai oleh pengunjung. Lalu di sini ada dependensinya itu mengarah ke from server. Pada from server ini terdapat user interface, dependensinya itu mengarah ke booking process, lalu ke room manager, dan juga dependensinya itu mengarah ke frame database. Lalu di sini ada deployment. Pada deployment ini terdiri dari frame client, server, dan juga database. Pada frame client ini terdapat node instance, yaitu user interface, deploy ke display status kamar, lalu ke booking process, lalu ke konfirmasi status kamar. Lalu di sini ada link antara klien ke server gitu. Pada server ini terdiri dari node instance, yaitu PHP server, yaitu ada user interface, booking process, dan juga room manager. Lalu frame server ini melink kepada database. Pada database ini memiliki node instance, yaitu Oracle, terdiri dari database. Baik, mungkin begitu. Baik, mungkin segitu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.